Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Guru Junior. Salam semangat, tetap semangat dan menjaga kesehatan walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar menambah wawasan pengetahuan bersama pada subtema 2 tentang perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu hewan. Lanjutan dari perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu tumbuhan, pada subtema 1 pembelajaran tema pertama. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan jangan lupa di share juga. Kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema kedua, hewan sahabatku, dan pembelajaran pertama. Adapun tujuan belajar kita adalah kalian mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menentukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci dengan tepat. Yang keempat, kalian mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Namun kali ini yang kita bahas adalah perkembangbiakan hewan. Pada video nanti selanjutnya kita bahas untuk kompetensi ataupun tujuan pembelajaran yang selanjutnya. Baik, Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan dan hewan di muka bumi ini untuk kita, agar tumbuhan dan hewan bisa bertambah banyak dan tidak punah. Tuhan membuat mereka bisa berkembang biak. Ingatkah kalian dengan kisah Nabi Nuh? Nah, mengapa kapal Nabi Nuh membawa beberapa hewan jantan dan betina? Tentunya agar supaya hewan-hewan tersebut dapat berkembang biak. Oke, selanjutnya, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Adapun manfaat perkembangbiakan adalah agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikannya supaya tidak punah. Nah, di sini terdapat dua gambar hewan. Siapa yang tahu? Betul, ada bebek, ada sapi. Perkembangbiakan bebek itu dengan cara apa? Dengan cara bertelur. Kalau sapi, dengan cara beranak. Baik, selanjutnya, perkembangbiakan dapat dilakukan dengan dua cara untuk hewan, ya, yaitu secara generatif, yang kedua secara vegetatif. Hal ini terjadi juga pada tumbuhan pada pembelajaran kita yang lalu, generatif dan vegetatif. Tentunya kalian masih ingat. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan generatif? Lanjut. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan. Terjadi apabila sel jantan atau sperma bertemu dengan sel betina atau ovum. Pada perkembangbiakan tumbuhan, masih ingat? Sel jantan yang dimaksud adalah benang sari, dan sel betina yang dimaksud adalah putik. Nah, kita bahas di sini yaitu hewan. Perkembangbiakan generatif terjadi 3 jenis. Pertama, ovipar,
yang kedua vivipar, dan yang ketiga ovovivipar. Apa saja perbedaan dari perkembangbiakan tersebut? Mari kita lanjutkan belajarnya. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Ovipar merupakan cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan oleh unggas, reptil, dan ikan. Contoh unggas yaitu ayam, bebek, kalkun, dan angsa, serta burung. Ovipar pada reptil, contohnya kura-kura, penyu, tokek, ular weling, ular mamba, dan ular kobra. Contoh ovipar pada ikan. Pertama, contohnya ikan lele, ikan badut, dan ikan koki, dan masih banyak lagi. Pak Guru akan bahas tentang telur. Di dalam telur, dalamnya ada individu baru. Individu baru itu yang disebut sebagai embrio. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi atau makanan dari dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar ini harus diketahui supaya membedakan. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan telur yang sudah keluar dierami oleh induknya atau disimpan di lokasi tertentu sehingga telur dapat menetas. Selanjutnya, hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi kita sudah bisa bedakan ya, biasanya terjadi pada hewan apa? Mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Nah, setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim betina atau perut betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Jadi tergantung makanan induknya. Ciri-ciri hewan vivipar. Nah, yang pertama, memiliki kelenjar susu seperti sapi itu ada. Kemudian memiliki daun telinga. Penutup tubuhnya berupa rambut. Ingat rambut ya, bukan bulu. Oke. Contoh hewan yang berkembang biak dengan vivipar atau melahirkan. Ada kucing contohnya, ada kambing, ada kelinci, ya kan? Semua pakai rambut itu. Kemudian ada kuda, ada singa. Di air ada lumba-lumba, di udara ada kelelawar. Oke, yang ketiga yaitu ovovivipar adalah hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan, jadi double. Ovipar melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Ketika terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur, tapi masih di dalam rahim ibunya. Sekilas memang terdengar mirip ovipar, tapi pada ovovivipar, telur tersebut akan dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan akan tetap berada dalam tubuh induknya sampai menetas. Jadi tidak akan keluar sebelum dia menetas di dalam perutnya. Setelah menetas, baru calon anak tersebut akan dilahirkan lewat tubuh ibunya. Nah, jadi perbedaannya untuk hewan ovovivipar, telur berkembang di dalam tubuh dan calon bayi langsung menetas ketika telur keluar dari tubuh induknya.
Contoh hewan ovovivipar, kuda laut, ikan pari, bunglon, ikan cupang, platypus, ikan hiu, salamander. Ya. Lalu ada contoh lain yang termasuk hewan ovovivipar. Ular pucuk, ular kadut, anaconda, ular boa, iguana, dan kadal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan belajarnya lebih fokus lagi walaupun belajar dari rumah. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.